kita mau menggambar daerah penyelesaian dari 2x plus y kurang dari 6, x lebih dari 1 dan y nya lebih besar sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan dulu titik potongnya, 2x plus y kurang dari 6. Untuk x nya 0 berarti diperoleh y nya sama dengan 6, y nya 0 berarti diperoleh untuk x nya sama dengan 3. Untuk titik potong ini kita cari yang punya dua variabel aja. Jadi untuk yang bagian x lebih dari 1 dan y lebih besar 0, kita tahu kalau ini nanti akan sejajar sumbu x, ini akan sejajar dengan sumbu y, terus yang ini akan sejajar sumbu x. Oke, titik potongnya tadi sudah dapat. Sekarang ke uji titik. Uji titik 0, 0,0. Uji titiknya 0,0 berarti nanti diperoleh 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 berarti dia benar. Lalu kita gambar. Oke, di sini ada x, di sini ada 3, di sini ada y, ada 6. Dia benar, berarti daerah ini akan berubah di HP nya. Terus ini untuk yang garis pertama, x lebih besar 1, kita lihat 1 dia ada di sini. Oke, berarti inilah yang dimaksud dengan x sama dengan 1. Untuk lebih dari, karena dia lebih dari, berarti bagian kanannya yang kita ambil. Kanannya berarti ini tadi juga bagian pertama di sini, ini dan ini. Terus untuk yang ketiga dia ada y sama dengan 0. Kita lihat 0 ada di sini, sejajar sumbu x. Sejajar sumbu x berarti sumbu x inilah dia yang dimaksud dengan y sama dengan 0. Kita lihat dia lebih besar sama dengan karena bagian y, berarti kita ambil yang bagian atas. Bagian atas berarti ada yang ini, di sini dan di sini. Oke, sekarang yang tercentang keseluruhannya atau yang tercentang sebanyak 3 kali, dia ada di segitiga yang kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan DHP nya, DHP yang diminta, daerah himpunan penyelesaian. Oke, kalau tadi dari pertidaksamaan ke gambar grafik. Nah, sekarang kita mau menggambar. Nah, sekarang kita mau menentukan sistemnya dari grafik yang sudah tersedia. Ini di sini ada HP berupa segitiga kecil. Yang pertama kita tentukan adalah persamaannya. Sama halnya kita menentukan persamaan garis. Yang pertama bagian y ini ada 8, kita kalikan dengan x. Bagian 3 kita kalikan dengan y, sama dengan 8 kali 3 24. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua dia ada 4x tambah 10y sama dengan 4.
kali 10. Terus kita tentukan uji titik. Uji titiknya 0,0. Yang pertama 0 bla 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 24. Kita lihat dia di bagian atas garis. Nah, di bagian atas garis, berarti yang mau kita cari adalah pernyataan. Ya, kita lihat yang bagian pertama ini yang diarsir adalah yang bagian atas garis. 0,0 dia ada di bawah. Berarti kita mau mencari pernyataan yang salah, karena 0,0 dia tidak terlalui oleh daerah garis yang pertama. Pernyataan yang salah berarti 0 dia harus lebih besar. Terus kita lihat garisnya, ternyata garis lurus. Garis lurus berarti pakai sama dengan. Terus yang kedua, uji titiknya 0,0, kita masukkan x dan y nya 0 bla 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 40. Kita lihat garis yang kedua, dia di bagian bawah garis. Bagian bawah garis berarti terlalui oleh 0,0. Berarti 0,0 termasuk penyelesaiannya. Kita mau mencari pernyataan yang benar. Oke, gimana cara nyari pernyataan yang benar? Berarti 0 dia harus kurang dari atau lebih kecil daripada 40. Garisnya lurus berarti dia pakai sama dengan. Nah, terus karena yang diminta hanya bagian yang atas, bagian atas di bagian sumbu X, terus bagian kanan dari sumbu Y, berarti masih ada ketidaksamaan yang selanjutnya. Oke, kita mau mencari syarat untuk yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar sumbu Y yang diambil adalah bagian kanan dari sumbu Y. Berarti untuk X nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Terus satu lagi ada yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X berarti bagian Y. Yang bagian atas yang diminta nih, berarti kita mencari yang lebih besar juga. Nah, inilah sistem pertidaksamaan yang memenuhi grafik. 8x plus 3y dimasukkan lebih besar sama dengan 24. Terus yang kedua ada 4x plus 10y kurang dari 40. Selanjutnya ada bagian x lebih dari 0 dan y nya lebih dari 0. Nah, ini sistemnya yang diminta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program linearnya, materi utama. Program linear, sebenarnya buat apa sih kita belajar tentang program linear? Nah, program linear itu ternyata dia mampu menentukan, program linear ini dia ada suatu metode untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini dia berupa maksimum atau minimum dari suatu persoalan linear. Jadi kita intinya mau mencari suatu nilai maksimum atau minimum dari suatu proses. Nah, secara umum program linear itu terdiri dari dua bagian, ada fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala itu batasannya. Batasan ini dia berupa SPTLDV yang tadi kita pelajari. Terus fungsinya yang akan dioptimumkan dia nanti akan berupa f x, y. Ya, coba. Nah, selanjutnya model. Model ini merupakan suatu rumusan matematika. Dia bisa berupa persamaan, ketidaksamaan, ataupun suatu fungsi yang diperoleh dari terjemahan
suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Misal contohnya nih, ada seorang siswa, dia dapat memilih jurusan IPA dengan syarat yang pertama, nilai matematikanya harus lebih dari 6, nilai fisikanya minimal 7, kemudian jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Buat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa masuk ke jurusan IPA. Oke, untuk model kita bisa memisalkan nilai matematika dia sebagai X. Oke, yang matematika dia X, terus fisikanya dia Y. Berarti untuk di sini modelnya yang pertama X harus lebih dari 6. Berarti 6 boleh atau tidak? X, nah tidak boleh 6, berarti ya X harus lebih dari 6. Terus yang kedua, nilai fisika minimal 7. Minimal itu kan berarti batas bawah banget, berarti 7 aja dia boleh. Nah dari sini Y-nya karena minimal berarti harus lebih dari, tapi menggunakan sama dengan 7. Terus yang ketiga, jumlahnya, jumlah dari X dan Y tidak boleh kurang dari, tidak boleh kurang, berarti dia 13 nya juga termasuk. Jadi nilai yang dimaksud dengan nilai minimal sama halnya kayak yang syarat kedua tadi, karena minimal berarti X plus Y nya harus lebih besar sama dengan 13. Nah model matematika yang terbentuk berarti ada X lebih dari 6, yang kedua Y nya lebih dari 7, yang ketiga X plus Y lebih besar sama dengan 13. Nah yang dimaksud dengan model, atau nantinya di program linear dia akan disebut sebagai fungsi kendala atau batasannya. Oke, terus selanjutnya, nah ini soalnya banyak banget, kita akan membuat model matematikanya dan tulis labanya dalam X dan Y. Oke, kita coba baca dulu. Pemborong dia akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, ada RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS dia 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang, berarti ini ada pekerjanya. Terus yang RSS dia dikerjakan oleh 3 orang, sedangkan tenaga kerjanya yang tersedia hanya 450. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk RS dan 750 untuk RRS. Oke, kita misalkan dulu. Misal, karena kita lihat dari fungsi, kita lihat dari harganya, dia ada RS dan RSS, berarti inilah yang akan kita misalkan. RS sebagai X, RSS dia sebagai Y. Oke, ini ada X, ada Y, terus di sini tadi ada luas, ada luas tanah, terus ada pekerja, terus ada keuntungan. Keuntungan bisa juga kita sebut sebagai laba. Kita masukkan luas tanahnya untuk X atau RSS dia ada 100, untuk yang RSS dia ada 80. Terus di sini ada jumlah. Totalnya maksimum harus ada 10.000. Sekarang untuk pekerja RS dia ada 5 orang, yang RSS dia ada 3 orang.
totalnya ada 450. Oke, terus untuk labanya dia ada 1 juta dan ada 750. Nah, kita mau modelkan yang pertama ada luas, tinggal kalikan aja 100 dengan X, 100X, 80 dengan Y, 80Y. Karena hanya tersedia 10.000, berarti ini sebagai maksimumnya. Karena maksimum berarti harus kurang dari sama dengan. Jadi bisa 10.000 itu termasuk. Bisa juga kurang dari 10.000. Yang penting tidak boleh lebih dari 10.000. Yang kedua, tentang pekerja. Berarti ada 5X ditambah 3Y, yang tersedia hanya 450, tidak lebih. Berarti harus kurang dari sama dengan. Boleh pas 550, bisa kurang dari 450. Terus tadi ada pembangunan rumah RS dan RSS. Berarti yang bagian X dia selalu ada atau selalu positif. Jadi X nya kita tambahkan syarat X, dia harus lebih besar sama dengan 0. Terus yang RSS dia juga ada, kita tambahkan syarat Y, harus lebih besar 0. Terus inilah yang dimaksud dengan fungsi kendala. Nah, sekarang untuk labanya dia berupa fungsi fxy. 1 juta berarti 1 juta kita kalikan dengan X ditambah 750 kita kalikan dengan Y. Ini fungsi tujuannya, objektifnya. Inilah yang dimaksud dengan model matematika. Selanjutnya dia ada pedagang sepatu akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Harga belinya ada 20.000 untuk pria, 30.000 untuk wanita. Modal yang tersedia hanya 2.400.000. Keuntungan untuk sepatu pria dan wanita dia ada 4.000 dan 5.000. Oke, karena keuntungannya yang dihitung adalah pria dan wanita, berarti kita misalkan untuk X nya dia bisa sepatu pria, untuk bagian Y nya dia wanita. Oke, ini ada X, ini ada Y, ini ada sepatu cuma, terus ada modal, ada laba. Kita lihat jumlahnya X dan Y dia harus 100. Karena tidak ada syarat, berarti untuk 1X dan 1Y. Jadi untuk setiap pasang sepatu pria dan wanita, 1 pasang pria dan 1 pasang wanita, total keseluruhannya nanti ada 100. Terus untuk modalnya untuk yang pria dia ada 20.000, untuk yang wanita dia ada 30.000. Maksimumnya atau yang tersedia dia hanya 2.400.000. Laba yang diminta 4.000 untuk pria dan 5.000 untuk wanita. Oke, yang pertama dia ada jumlahnya X plus Y tidak lebih, jadi ini maksimumnya juga. Kita tulis X plus Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua 20X ditambah 30.000 Y, yang tersedia hanya 2.400.000, jadi kurang dari 2.400.000. Terus sepatunya dia selalu ada, berarti yang bagian pria X nya harus lebih besar sama dengan 0,
bagian wanita juga ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke, ini fungsi kendalanya. Untuk fungsi objektifnya f x, y 4000x ditambah 5000y. Nah, inilah untuk model matematika yang minta.